Rajab dan bulan Sya'ban ini, sehingga masuk di dalam bulan Ramadan menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, lebih takwa kepada Allah, sehingga menjadikan nantinya amal ibadah puasa kita menjadi amal ibadah puasa yang diterima oleh Allah, yang kita senantiasa menjadi orang-orang yang keluar daripada Ramadan nantinya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Dan juga mugi-mugi kita senantiasa selalu diberi keberkahan dalam umur kita, ilmu kita, rezeki kita, keluarga kita, kehidupan kita, barokah dunia akhirat. Dan juga mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, sekali lagi ngapunten nggih kalau waktunya ngaji di dalam majlis, ketika majlis sudah dimulai, kalau bisa karena di dalam kita segala urusan itu pasti wonten tata carane utawa adabe. Di dalam adab bermajlis niku, ketika ada orang yang terlambat niku panjenengan ora usah bingung ngadeg lan sebagainya sehingga mengganggu kekhusyuan lan kehuduran majlis. Memang kalau memang dekat dengan panjenengan, lenggah nenggene panjenengan, di sampingi panjenengan, mungkin baru temriku panjenengan berjabatan tangan. Kalau tidak duduk di tempatnya panjenengan, ngapunten koyok melampah biku mau, wis panjenengan sebetulnya mboten perlu ngadeg, dikei dalan mawon, sehingga satu memperlancar untuk ngapunten kalau memang ustadz itu sampai pada tempatnya, atau mungkin kalau mereka adalah orang-orang besar mungkin juga sampai di tempatnya, sehingga juga tidak mengganggu kekhusyuan dan kehuduran di dalam majlis. Sekali lagi ngapunten, begitulah tata cara atau adab kita di dalam bermajlis sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para asrafun sholihin. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjalaninya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, niki kita pun melabet di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban niki sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab-kitab dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya bulan Rajab niku bulan Gusti Allah, bulan diampuni dosa-dosanya. Makanya di bulan Rajab kemarin kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Kemudian masuk di bulan Sya'ban niku bulan Kanjeng Nabi Muhammad, lan bulan Ramadan niku bulane umat Kanjeng Nabi Muhammad. Maka di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak maos sholawat, membaca sholawat dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam bulan Sya'ban inilah diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dari itu sekali lagi bulan Sya'ban ini adalah bulan spesial untuk kita memperbanyak sholawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh beruntung orang-orang yang istiqomah di dalam mengamalkan, di dalam
membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat ini adalah guru daripada mereka yang tidak punya guru. Siapapun berhak untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun tanpa perantara, walaupun tanpa wasilah. Tetapi kalau ada wasilahnya itu lebih afdal dan lebih baik. Dan juga amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah itu adalah sholawat lan istighfar. Selain itu, sebagaimana disebutkan oleh syair, adinis salat ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Kita dianjurkan untuk senantiasa bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti diterima oleh Allah tanpa diragukan lagi. Pasti salawat kita akan senantiasa diterima oleh Allah, kecuali ingat kita bagaimanapun sanes salawat sing koyok ngapunten mabuk-mabukan, sholawat yang kini juru jeding yang boten saged, terus sholawat tanpa adab. Semua itu sekali lagi pasti wonten adabe tata caranya. Amaluna bainal qabuli wa raddiha illa shalat, itu antara diterima atau tidak, kecuali sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya sekali lagi, salah satu ulama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu pernah bermimpi berjumpa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kula nukil saking kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Imam Sya'rani niku mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad, dan ulama-ulama mimpi Kanjeng Nabi itu adalah hal yang biasa. Dan mimpi Kanjeng Nabi itu adalah hal yang benar. Setan, karena setan tidak pernah bisa menyerupai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Imam Sya'rani tanglet nang ngene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sholawat, satu sholawat yang dibalas 10 sholawat oleh Gusti Allah niku sholawat sing model koyok nopo? Apa termasuk wong sing sholawat lale, atau orang yang khusus sholawatnya khusyuk utawa hudur? Maka dirose Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua sholawat walaupun dia lalai tetap diterima nang Gusti Allah, dan orang yang lalai sholawatnya mendapatkan pahala seperti gunung dan senantiasa dimintakan ampunan oleh malaikat. Yang artinya lalai di sini, kata kita niki kadang-kadang sholawat lenggah lunggu sholawat, cuma pikirane melayang kemana-mana. Sing ono sing sholawat neng kene kaya Kang Rohim kadang-kadang mikiri omahe nggih napa mboten, mikiri kerjane nggih napa mboten. Kadang-kadang ono sing mikiri anake, ono sing kenemen kadang-kadang mikiri sinetron nggih napa mboten. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka yang begitu pun tetap diterima oleh Allah, bahkan mendapatkan pahala seperti gunung dan dijaluno ngapura nang gini malaikat nang Gusti Allah. Adapun orang yang khusyuk, yang hudur di dalam membaca sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ dirose Kanjeng Nabi, kita tidak tahu berapa besar pahalanya, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Maka sungguh luar biasa mereka yang bersolawat nang Kanjeng Nabi dengan penuh kekhusyuan,
dan penuh kehuduran. Cuma kadang-kadang kita sholawat iki sering khusuke apa sering lalai. Sallu ala Nabi Muhammad. Pasti sing kakak sering lalai ketika kita membaca sholawat. Bahkan kadang-kadang riya. Nggih napa mboten? Lungguh majelis kadang-kadang ngapunten. Lungguh ning ngarep umpama ndukur apa maneng, wah tasbihne diputer terus. Wah, masyaallah sholawat kenceng terus nih. Niku pun tetep diterima nang Gusti Allah Subhanallah wa ta'ala. Cuma sing pasti nek wayahe ngaji ojo muter tasbih. Sebab menurut Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ketika Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi semerap napa mboten terhadap Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi, sinten itu yang mensyiarkan Maulid Simtuduror. Beliau niki murid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi yang mendapatkan tugas untuk membawa kitab Simtuduror nanggene tanah Jawa dan untuk mensyiarkan Maulid Simtuduror tersebut. Dan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi niki kalau mau maulid niku direncangi Kanjeng Nabi, dirawuhi Kanjeng Nabi. Makamnya beliau ada di Surabaya. Sebab Al-Habib Muhammad ini pernah ketika pada suatu sore mau menjelang maghrib keluar dari rumahnya, kebetulan tetangganya rumahnya ini orang Cina. Orang Cina, orang kafir. Pas keluar kepapakan sama Cina tersebut, tanyain Wan, kalau orang dulu panggil Wan mau kemana? Mau ke masjid, mau sholat maghrib. Kok sendirian? Temennya gak diajak. Temen yang mana? Lo itu lo yang ikut kamu setiap hari setiap sore melu ngaji di kamar kamu, baca maulid dikira ngaji sama Cina tersebut. Lu kamu lihat? Enggak, saya lihat, saya melihat dengan jelas. Benar kamu melihat? Iya. Orangnya bercahaya, orangnya ganteng katanya. Maka kata Habib Muhammad, beliau itu adalah nabiku. Loh, kalau nabimu gantengnya koyo ngono lek aku kamu Islam. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi kalau mau jual maulid pasti direncangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi pernah ngaji kok ini ngaji. Kemudian depannya tiang muter tasbih. Ngapunten muter tasbih itu lampu si api toh. Orang mungkin muter tasbih ku mikir ngitung togel nggih. Orang mungkin nggih napa mboten. Atau lainnya pasti orang yang muter tasbih ku lek gak sholawat zikir nang Gusti Allah. Kemudian ketika Habib Muhammad bin Idrus melihat, berhenti. Tanya kepada orang yang muter tasbih tadi, yang bertasbih tadi. Pak, ngapunten niki saya ini menurut panjenengan dalam kebaikan atau kejelekan? Kita ngaji saat ini dalam kebaikan atau kejelekan? Tapi orang tersebut belum jawab. Kata Habib Muhammad, kalau kita ini dalam kebaikan, kenapa kamu tidak ikut bersama kita? Tetapi kalau kita ini dalam kejelekan, kenapa kamu tidak melarang kita? Tetapi kalau kamu mau bilang, nggih kula saged ngrungokaken nasihat panjenengan, bisa mendengarkan panjenengan ngajar, saged mendengarkan panjenengan ngaji sambil kula berzikir,
maka sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan dua kebaikan dalam satu hati. Bertasbih niku wonten pegali. Lek wis wayahe ngaji ya ngaji. Ya kaya panjenengan kadang-kadang nek ngaji ini ngomong dhewe nggih napa mboten. Kaya kekurangan ngomong padahal mulai berangkat niku, mulai metu teko omah niku ning jero omah niku wis chattingan, wis ngobrol melalui handphone. Janjian ketemu. Mari ngono wis ketemu. Numpak sepeda motor sambil ngomong, nggih napa mboten. Parkir motor mari ngono ngomong. Lungguh burung dimulai ngaji niku wis ngomong. Nggih napa mboten. Mbuh apa sing diomong mboten semerap kula. Nggih napa mboten. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika waktu ngaji ya wis ngaji yo. Ojo kakek ngomong menengo rungokno nasihati. Apalagi panjenengan ketika ngaji sambil memandang wajahnya orang alim. Mandang wajah guru ini panjenengan. Sekali lagi saya ulangi lagi. Ketika kita memandang wajah guru kita, mandang wajah orang alim dengan pandangan yang membuat bahagia, niku Kanjeng Nabi wonten dua dawuh. Yang satu lebih afdol ketimbang wong sing sedekah 1000 kuda fi sabilillah. Dan yang satu lagi Kanjeng Nabi dawuh niku di Allah menciptakan malaikat mulai semenjak dia memandang sampai di hari kiamat, malaikat ini njalukno ngapura buat orang tersebut. Maka dari itu ketika ngaji wis enak meneng wae, rungokno nasihati, mandangoh wajah gurune, mandangoh wajah wong alime, mandangoh wajah kiyaine. Lek gak kunus menengo turu. Walaupun panjenengan turu iku luwe apik timbang panjenengan ngomong dhewe. Maka sekali lagi kalau ngaji ya wis ngaji ojo ngomong dhewe. Balik maning nang kene tentang sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam sholawat niku ngapunten wonten beberapa sholawat lepe panjenengan niku kepingin iso kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niku di dalam qasidah Burda wonten syair. Apabila kita ingin kita mimpi Kanjeng Nabi Muhammad setelah sholat isya atau mungkin badhe tilem kate turu. Cuma saiki niki tetep ae bali nang handphone. Nggih napa mboten? Panjenengan saiki tinggal pilih. Panjenengan kepingin iso mimpi Kanjeng Nabi Muhammad apa kepingin cepet tuwek? Karena di antara orang yang mau tidur nyekel handphone iku nggarakno wajahe kropos cepet tuwek. Cepet tua. Panjenengan enggak percaya cobaan terus. Cepet tua. Lek awet nom, kalau kepingin awet muda, mandi jam 3 pagi. Niki sing abot jam 3. Dirine adem. Ada caranya. Panjenengan kalau kepingin mandi tidak dingin, niku wonten semacam bakteri yang menyerang otaknya manusia melalui telapak kaki. Melebeti saking telapak kaki masuk dan masuk sampai ke otak. Dan juga Kanjeng Nabi nganjuraken gurung soleh dhewe. Dan Kanjeng Nabi nganjurkan supaya kita masuk kaki kiri. Karena apa? Hentakan kaki kiri, gerakan kaki kiri ini berkesinambung dengan paru-paru. Dan kalau kaki kanan berkesinambungan dengan jantung. Seandainya kita ketika masuk kamar mandi dengan kaki kiri ada bakteri atau virus yang menyerang diri kita, maka akan ditangkal dengan paru-paru kita. Tetapi kalau kita masuk kamar mandi dengan hantakan kaki kanan, maka bakteri tersebut akan menyerang jantung kita. Kadang-kadang mau pengen jadi jeding untuk kena serangan jantung.
Ini apa mboten? Dan tata cara untuk mandi. Kanjeng Nabi niki semua ajarannya Rasulullah. Supaya kita membasuh telapak kaki kita. Dan pastinya membasuh telapak tangan kita dulu. Panjenengan kalau mau mandi basuh dulu telapak tangan. Ojo langsung dimasukkan nang pola. Jangan langsung dimasukkan ke ember. Dan kalau bisa panjenengan punya kamar mandi niku pakai shower. Karena di antara air yang mengalir itu juga menjadi resep awet muda. Banyak di antara keutamaan daripada air yang mengalir. Pertama, telapak tangan kita cuci karena kita tidak tahu posisi tangan kita ketika kita tidur. Wonten zaman Kanjeng Nabi sing ngeyel, ya pasti kan kita tahu kalau kita tidur ini posisi tangan di mana kita tahu. Ngiki nang dawuhe Kanjeng Nabi. Akhirnya dia tidur. Bangun tidur ngapunten, tangannya masuk ke dalam lubang pantatnya dan tidak bisa keluar. Akan ini. Tata cara di dalam untuk mandi. Pertama, kita cuci telapak tangan kita karena kita tidak tahu posisi tangan kita ketika kita tidur. Niki sing ngajari Kanjeng Nabi. Jangan pernah menyepelekan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu basuh telapak kaki. Siram mendeyeng telapak kakinya. Kemudian naik ke lutut. Kemudian naik ngapunten puser. Ketika sudah nyiram puser, panjenengan tunggu sejenak. Niku medal hawa hangat dari tubuh kita. Panjenengan kalau nggak percaya coba panjenengan. Panjenengan siram puser panjenengan, itu nanti keluar hawa hangat. Jangan langsung gambiol setelah itu. Setelah nyiram puser tunggu 2 menit, 3 menit. Kemudian baru napa niki pundak sebelah kanan, pundak sebelah kiri, baru kepala. Kalau panjenengan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, maka insya Allah menjadikan kehidupan panjenengan sehat walafiat. Ojo sampai ketika kita mandi pagi langsung mengguyur kepala. Ini bisa mengakibatkan stroke. Maka insya Allah setelah dengar ini panjenengan orang wedi atus bengi, terutama mandan anyar kayak Abbas. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Coba tata cara itu. Enak tadi kue bengi orang bingung. Subuh nggak telat. Ini nopo mboten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan juga kembali lagi kepada sholawat. Bagaimanapun apa yang diajarkan oleh Rasulullah pasti senantiasa untuk yang terbaik untuk umatnya. Cuma kadang-kadang kita ini orang manut, orang percaya, ragu ngene apa mboten. Lalu amalan sholawat sing insyaallah bisa mengakibatkan kita mimpi kanjeng Nabi Muhammad. Wis lek bengi panjenengan wayahe turu, handphone itu panjenengan simpen wis. Lebokno njero almari, masukkan dalam tas. Atau kalau enggak ya kalau memang buat apa? Butuh alarm, ya mungkin secara alarm itu cuma saja alarm yang muni dipateni. Begitu membuat. Lan iki wonten amalan yang ada di dalam kitab napa Burdah, Qasidah Burdah. Satu bait na'am sarataikum min ahwa fa'arraqini wal hubbu ya'daridul ladzati
bil alami. Dan ini panjenengan kalau mau sini panjenengan ulang-ulang istiqomah, insya Allah saged mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat artinya rekan di sini, wal hubbu, cinta. Yang namanya cinta, sesungguhnya cinta itu telah merenggut segenap kenikmatan, lalu ia ditukar dengan derita. Maka kalau orang yang jatuh cinta, panjenengan harus siap menderita. Cinta itu enak terus mboten mungkin. Cinta itu pasti wonten penderitaan nih. Mencintai seseorang tapi orang tahu ketemu rasanya pripun. Susah, mungkin apa mboten? Sumpah. Mencintai seseorang tapi tidak mendapatkan perhatian. Lalu napa mboten? Maka sekali lagi kalau memang panjenengan mempunyai rasa cinta, ya siap menderita. Tapi kalau panjenengan tulus, ikhlas, sabar, maka pasti akan bahagia. Begitu pula kita cinta kepada Rasulullah. Menderita, kita tidak bisa bertemu. Kita sering menyebut, ya kan? Ngaku kangen, ngomong kangen, tapi tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita sabar, senantiasa kita nikmati, maka niscaya cinta tersebut akan mendapatkan kebahagiaan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan juga niki wonten amalan juga saking Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Sampai panjenengan kepingin waktu nisedo ketika mengalami sakaratul maut didampingi Kanjeng Nabi, atau mungkin di sini juga disebutkan sing nyabut nyawane Kanjeng Nabi sanes malaikat Israil. Dan ini dianjurkan memperbanyak di antara 3 sholawat niki. Yang pertama, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qallat hilati adrikni. Iki sholawat sing pertama. Yang kedua niki sing gampang, panjenengan pasti gampang hafal. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafal kabeh to panjenengan tasyahud akhir iki. Dan yang terakhir sholawat yang ketiga, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka panjenengan ngamalaken 3 sholawat ini, maka insya Allah ketika panjenengan menjelang sedo dirawi Kanjeng Nabi, dikancani Kanjeng Nabi, atau bahkan ada yang mengatakan sing nyabut nyawa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan juga kita dianjurkan senantiasa memperbanyak sholawat, karena sholawat ini pastinya menjadi pengampun dosa kita, dan juga pasti insya Allah kita tercatat menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau dawuh, sinten Sayyidina Abu Bakar ini? Maratuwane Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat terdekatnya Rasulullah, khulafaur rasyidin, nggih napa mboten. Dan perlu diketahui satu sahabat iku luwih afdol ketimbang wali sak dunya. Wali mulai awal sampai akhir dibanding dengan satu sahabat di Kanjeng Nabi, lebih afdol satu sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Sayyidina Abu Bakar dawuh, membaca sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih untuk menghapus dosa daripada air menghapus api, atau memadamkan air daripada api. Luwe api, luwe sip.
untuk ngilangno dosa. Kula badhe tanglet sing lenggah teng mriki. Sing ngrungokno majelis iki kira-kira ora duwe dosa. Pasti senantiasa berlumuran dosa, melek moto kate turu dosa terus nggih napa mboten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian tirose Sayyidina Abu Bakar mengucap salam. Lek wau selawat nggih. Kemudian mengucapkan salam, assalatu wassalam, ya kan. Anggene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku luwih afdal dari memerdekakan budak. Luwih apik ketimbang wong sing merdekano budak. Dan yang terakhir kata Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Rasulullah lebih afdal daripada mengorbankan jiwa dan raganya untuk jihad fi sabilillah. Cuma wong saiki cintane nang Kanjeng Nabi iki cinta palsu nggih napa mboten? Cintane cinta gorowan nggih napa mboten? Wonten siji kisah seorang pengusaha nggak ada jalan anak jalan kali, dan pengusaha ini termasuk orang kaya raya. Kemudian dia meninggal, otomatis warisnya dibagi untuk dua anaknya. Urusan harta benda wis dibagi roto. Cuma sang ayah ini juga mempunyai peninggalan rambutnya Kanjeng Nabi 3 helai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gak ada apa rambutnya Kanjeng Nabi 3 helai. Kemudian sama kakaknya sama abangnya dibagi. Dek, iki rambutnya Kanjeng Nabi panjenengan setunggal, kula setunggal. Lah niki wonten telu kok sisa setunggal. Di atas. Wonten sisa setunggal. Kemudian yang setunggal ini dirasai abange sajang nang adike. Dek niki sing situ dibagi loro iki. Ditugel. Ketok dadi loro. Maka kata sang adik yang begitu cintanya kepada Rasulullah, ketika mau dipotong itu rambut gak rigo. Ojo bang, ojo dipotong, wis tak tebusi mawon. Pinten sih? Kata abang, wis ngene nih. Ini rambutnya Rasulullah panjenengan ambil semua, kekayaan bapak kabeh aku kabeh. Mungkin pun boten napa-napa. Ditukar dengan seluruh harta warisannya rambut Kanjeng Nabi. Kemudian sudah dibawa selalu ini rambutnya Rasulullah dalam sakunya. Setiap dia mau mengeluarkan, mau sholawat, dicium rambutnya Rasulullah SAW. Subhanallah, yang kemarin dia tidak mempunyai apa-apa, ngapunten. Karena memang Allah Ta'ala ingin menciptakan alam semesta ini khusus untuk Kanjeng Nabi. Si anak ini hormat nang Rasulullah, mulia nang Kanjeng Nabi, walaupun rambutnya, walaupun sehelai rambutnya. Lambat laun duwe penghasilan, punya penghasilan, semakin tambah suki menjadi orang sukses. Abangnya yang asalnya mungkin triliuner, ya kan? Kalian jangan bangga jadi miliuner, triliuner. Kalau Allah sudah membalik dalam sekejap, habis. Ini apa boten? Bagaimana Korun? Bagaimana Fir'aun? Dalam sekejap, kalau sudah Allah berkehendak, habis. Abangnya yang triliuner atau miliuner makin habis tinggi dan akhirnya menjadi orang yang tidak mampu, orang tidak punya. Adiknya menjadi orang sukses. Dan sampai akhirnya si adik ini meninggal. Dan ketika adik ini meninggal, masyarakat situ mungkin ada orang yang soleh, dimimpi Kanjeng Nabi, didatangi oleh Rasulullah, dan Kanjeng Nabi dahulu sampai nonang masyarakat situ
Kalau dia punya hajat apapun, suruh tawasul, suruh ziarah kepada anak muda itu. Kongkon ziarah nang kuburane, dikengken tawasul nang pemuda tersebut, maka niscaya apa hajatnya pasti akan diijabahi oleh Allah. Gara-gara nopo? Mulyano rambuti Kanjeng Nabi. Dan kita kadang-kadang ngapunten, ana wong sing beto rambuti Kanjeng Nabi padha rebutan nggih napa mboten ngalah barokah. Cuma ngapunten. Kadang-kadang apakah kalian pernah berpikir di sekitar kalian wonten darah daging Kanjeng Nabi? Wonten darah daging Kanjeng Nabi. Kira-kira panjenengan senantiasa memuliakan? Apakah kalian senantiasa mencintai, menghormati, mengagungkan? Ngapunten, Syekh Abdullah Al-Mubarak, seorang ulama besar, niku pernah kepingin berangkat haji, nabung bertahun-tahun, nabungi bertahun-tahun. Ketika uang sudah terkumpul, berangkat haji. Ketika berangkat haji, ngapunten, Abdullah Mubarak ini ulama besar. Di tengah jalan dia melihat seorang wanita ngorek-ngorek pak sampah, dapat bangkai ayam. Diperhatikan sama Abdullah Mubarak, iki wong wedok njipik bangkai ayam gawe apa? Ternyata dibersihkan itu ayam, bangkai ayam, kemudian dimasak, dibuat makan untuk si perempuan ini dan anak-anaknya. Karena dia seorang ulama, ngerti bangkai ayam itu hukumnya haram untuk dimakan. Didatangi si ibu ini, Bu, ngapunten, kula perhatikan ibu mau ngorek-ngorek sampah, dapat bangkai ayam, kemudian ibu bersihkan, ibu masak dan ibu makan bersama anak-anaknya ibu. Itu nggak boleh. Bangkai itu hukumnya haram. Kebetulan ternyata si wanita ini juga mengerti hukum. Haram buat kamu, halal buat aku dan anak-anakku. Haram buat kamu, halal buat aku dan anak-anak. Kenapa halal buat aku dan anak-anakku? Kalau kami tidak makan dan anak-anak kami tidak makan, ini sudah beberapa hari mboten dahar. Kalau menahan terus rasa lapar, takut sejo. Lah niki ngapunten, kula niki Syarifah, lan niki anak-anak kula niki Sayyid. Abdullah Mubarak kaget. Ya Allah, kula badhe ziarah nang bayi. Kula badhe ziarah nang makome bayi. Ketika nanti saya ziarah sampai di sana, kalau saya membiarkan dia dalam keadaan kelaparan, ketemu bayi pripun kula? Membiarkan anak cucunya kelaparan, saya bertemu dengan bayi pripun? Ora pantes. Maka kata si Abdullah Mubarak, Bu, ngapunten, kula niat ziarah nang bayi panjenengan, kula mboten pantes lek ziarah mriku, tetapi membiarkan panjenengan dalam keadaan kelaparan niki duwite kula, harta benda kula damel panjenengan sedanten. Kula pun mboten usah berangkat haji, mboten napa-napa. Kemudian pamit sama teman-temannya pulang. Dan setelah ibadah haji beberapa lama, dia berkunjung ke teman-temannya yang sudah pulang haji. Datang, ini Rohimin, ini gimana aku ini kok ini gue haji, masya Allah. Kan kamu bareng sama saya ketika tawaf. Ya saya juga
bareng ngono ndak. Terus dateng nang kene Rohim, njur donga, setelah minta doa, aku tuh nggak bisa. Aku mau tenang lah. Lah ya aku saya kan aku di pulau, sampai di pulau bareng. Bingung Abdullah Barok. Setiap berkunjung ke rumah temannya yang pulang haji, semua bilang bareng sama Abdullah Barok. Bingung, kemudian dia mimpi Kanjeng Nabi. Dia Abdullah Barok, panjenengan orang usah bingung. Ketika semua orang mengatakan panjenengan melakukan ibadah haji, karena saya bahagia nang panjenengan gawe senenge anak putuku, maka aku angkat tangan kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menggantikan panjenengan tiap tahunnya ila yaumil kiamah untuk melaksanakan ibadah haji dilakukan oleh malaikat yang menyerupai wajahmu setiap tahun sampai dino kiamat, dan pahalanya buat kamu. Gara-gara nyenengno putune Kanjeng Nabi Muhammad. Panjenengan nyenengno putune Kanjeng Nabi Muhammad, ojo mengharap dapat putune. Wis senengno wae. Mbae sing bakal nyenengno panjenengan. Jangan pernah bingung, jangan mengharapkan balasan apapun. Kadang-kadang kamu dan panjenengan wis gawe seneng dikecewano kadang-kadang. Ora apa-apa panjenengan lakoni ikhlas sabar, mbae sing bakal nyenengno panjenengan. Mbahnya yang bakal membuat bahagia panjenengan. Nah, ini kadang-kadang supaya kita lupa. Dan ini pun nasihat buat diri saya. Ngapunten sebagai dzurriyyatur Rasul wajib harus bukan mencintai sesama dzurriyyatur Rasul. Gawe senengi dzurriyyatur Rasul. Bisa gawe senengi dzurriyyatur Rasul. Jangan sampai membuat kecewa. Ngapunten panjenengan mawon kalau melihat anaknya orang rukun pripun rasanya. Ngelok putune tukaran pripun rasanya. Ngelok putune orang akur pripun rasanya. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau melihat anak cucunya nggak akur, sedih. Anak cucunya tukaran, sedih. Maka dari itu kita sebagai dzurriyyatur Rasul juga wajib harus saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi. Ini mau tentang sholawat dan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga nanti ini di bulan Syaban wonten namine nisfu Syaban, kalau nggak salah malam minggu nggih. Malam Ahad nggih, aja ngomong malam minggu. Oleh seneni. Malam Ahad nggih. Sebenarnya kan kemarin ini tidak mau rutinannya malam Ahad nggih. Cuma karena nisfu Syaban, jangan, pasti kalian mempunyai kegiatan di musola-musola dan jangan ditinggal. Nggih. Ngapunten, setiap manusia, setiap orang ini mempunyai catatan di Lauhul Mahfuz. Dua buku catatan. Mbok panjenengan termasuk wong-wong sing bejo apa wong sing celaka. Loh, ketika bulan ini Syaban ini ada doa untuk supaya Allah merubah catatan kita. Kita memohon kepada Allah, seandainya kita ini tercatat sebagai hamba yang tidak baik, hamba yang sengsara, hamba yang ahli neraka, maka memohon kepada Allah agar diri kita menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang ahli surga. Itu di antara di doa nisfu Syaban nonton. Dan kalau bisa panjenengan malam tengah malam kesempatan buat panjenengan. Tanio wengi jaluk onan Gusti Allah. Mungkin selama ini perjalanan panjenengan kurang api, kurang nyenengno. Mungkin di situ catatan panjenengan orang api. Memohonlah kepada Allah agar Allah merubah catatan-catatan kejelekan untuk panjenengan dirubah menjadi kebaikan dan menjadi kebahagiaan buat panjenengan. Maka sekali lagi di doa di Syaban jangan ditinggal. Usahakan sholat maghrib panjenengan berjamaah di musola.
Dan insya Allah kita juga nanti Majelis Nuruddin juga mengadakan di gedung Majelis Nuruddin. Okay? Mudah-mudahan pun yang seperti ini bisa bermanfaat buat diri saya, keluarga saya, dan panjenengan sedanten. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk pres monggo Habib Ismail Ri. Pertanyaan dari saya singkat saja. Nisfu Sya'ban tadi jatuh pada malam apa dan amalan apa yang dibaca di malam nisfu Sya'ban tersebut? Monggo. Monggo. Amalannya benar. Monggo satu Lutfi. Pertanyaannya, siapa yang membawa Maulid Simtudurur ke Jawa? Perempuan. Yang mana itu? Pencadaran apa enggak cadaran? Aja jawab bisa, belum ditunjuk. Jangan jawab dulu sebelum ditunjuk. Yang cadaran. Siapa? Muhammad. Terus. Yang selanjutnya, sholat itu ada 2 tahiyat selain subuh. Tapi pertanyaannya, ada satu-satunya sholat yang tahiyatnya itu ada 4. Pertanyaannya, itu terjadi pada sholat apa dan itu terjadi bagaimana? Monggo. Nah, ini fikih ini. Satu-satunya sholat ada 4 tahiyat. Itu terjadi di sholat apa dan bagaimana itu bisa terjadi? Monggo. Sholat apa? Salah. Salah. Tidak bisa. 4 itu berturutan loh ya. 4 tahiyat itu berturutan. Kalau subuh tidak mungkin. Mau subuh itu tahiyatnya hanya 1. Sekalipun kalau telat kan kita dapat 2 masbuknya, ini 4 berturut-turut. Nah itu terjadi pada sholat apa dan bagaimana itu bisa terjadi? Monggo. Oh, salah. Salah. Boleh, monggo. Yang benar adalah sholat maghrib. Ketika masbuk mendapati rakaat kedua pada tahiyat awal. Jadi siji, terus tambah tahiyat akhirnya imam, terus tambah tahiyat awalnya makmum mau, terus tahiyat akhir makmum. Jadi orang iso jawab. Papat terjadi pada sholat maghrib dan itu berturutan. Istimewa kan? Nah, apa dolali pelajaran fikih piye? Sanawiyah itu. Sanawiyah itu. Jadi 4 berturut-turut itu hanya terjadi pada sholat maghrib, terjadi pada masbuk yang mendapati di rakaat kedua pada tahiyat awal. Liyane boten saged, subuh boten saged, zuhur boten saged, yang 4 rakaat itu boten saged, hanya bisa pada sholat maghrib. Mergo tahiyat itu loro imame. Lah kalau awake dhewe kecekel nduk rakaat pertama pada tahiyat awal maka iso ping 4 tahiyate si masbuk tadi. Ngoten nggih? Nah, pertanyaan hilang entak deh. Lanjut, Pak. Ada bulan yang berturutan menjadi bulan yang istimewa semua, yaitu bulan apa saja dan bagaimana kita berdoa untuk 3 bulan yang berturutan tadi. Monggo. Jangan wis ngomong. Ya wis yo. Nanti. Urung lah orang. Monggo. Tungane.
Ya wes benar. Tinggal satu antum. Amalan apa yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus agar kita ketika mengalami sakaratul maut didampingi Rasulullah? Lo masih terus yang penting kena ya apa? Assalamualaikum ayuhan nabi. Nggih. Barakallahu fikum. Amin. Doa penutup Habib Ismail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatihil ma'mulin wal khatimi masabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Khairal Mas'ulin ya Mujibad dawatal mutarin ya Ilahal alamin bika unzilna hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anta laha wa likulli ajalin faqdiha wa faqdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yadahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika lahu. Allahumma anta laha wa likulli ajalin faqdiha wa faqdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yadahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika lahu. Allahumma anta laha wa likulli ajalin faqdiha wa faqdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yadahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika lahu. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Ja'alallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa lahu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil